Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon peraja yang ada di seluruh Indonesia? Kali ini kita tiba saatnya membahas pantukir atau penentuan akhir kira-kira berapa calon peraja yang lolos pada tahun 2020 ini. Kita simak video berikut ya. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Baik, jika kita buka website SPCP IPDN ya, di sini sudah ada surat keputusan tentang peserta yang dinyatakan lulus tes penentuan akhir atau biasa disebut dengan pantukir ya, pada SPCP IPDN tahun 2020. Nah, ketika kita buka surat pengumumannya ini ada keputusan Rektor IPDN nomor 810 453 tahun 2020. Nah, di sini jika kita lihat yang paling bawah ya. Nah, di sini ada sebanyak 1099 calon peraja yang lulus pada SPCP IPDN tahun 2020. Nah, yang sebelumnya itu kuotanya 1200, ternyata setelah dilakukan tes pendaftaran seleksi IPDN ini, itu yang awalnya 1200 ternyata yang memenuhi syarat itu hanya 1099 orang, yang artinya ini ada 101 orang yang pada saat mengikuti 101 orang lebih ya, karena kita melihat 1200 kuotanya itu ada ratusan calon peraja yang gugur dan tidak memenuhi syarat sebagai calon peraja IPDN. Nah, di sini ada 1099 calon peraja yang diwakili dari seluruh provinsi di Indonesia untuk bisa menjadi calon peraja. Nah, di sini kakak masih mengatakan calon peraja karena ternyata masih ada tahapan yang harus dilalui. Jadi apa aja ya, kita lihat lagi. Di sini ada lampirannya ya, bisa ada cek untuk masing-masing provinsi siapa nama-nama yang lolos di pantukir pada saat tanggal 28 atau 29 September kemarin. Jadi silakan dicek per provinsi di lampiran pengumuman. Dan untuk jadwal registrasi sendiri, nah sini bisa kita lihat ya. Kita bahas satu-satu. Ada jadwal registrasi, ada ketentuan registrasi, kemudian ada perlengkapan yang harus dibawa. Lalu juga adik-adik di sini harus melengkapi surat pernyataan, diantaranya form biodata, kontrak belajar ya selama menempuh pendidikan di IPDN, kemudian beberapa surat pernyataan belum menikah, kesediaan dikembalikan, surat pernyataan mentaati Peta Dupra. Nah, ini bagi yang belum tahu Peta Dupra ini adalah peraturan tata kehidupan peraja ya. Jadi nanti silakan download masing-masing untuk melihat form atau surat pernyataan yang harus adik-adik isi dan di print kemudian ditandatangani dan dibawa pada saat di Jatinangor ya. Kemudian ada surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran. Ini adalah suatu surat pernyataan yang mengikat adik-adik selama pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oke, untuk jadwal registrasi sendiri ini dibagi 3 kloter mulai dari tanggal 5 sampai 7 Oktober ya. Jadi ada waktu beberapa hari untuk menyiapkan segala surat pernyataan dan perlengkapan yang harus dibawa ya. Untuk 5 Oktober sendiri ini ada 11 provinsi. Kemudian 6 Oktober ini ada kurang lebih 9 ya. 9 provinsi, dan sisanya di hari Rabu ini lumayan banyak, ini ada sekitar 15 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 16 provinsi di hari Rabu. Jadi dibagi beberapa kloter, jadi diperhatikan, mungkin dikontak Badan Kepegawaian daerah masing-masing di provinsi masing-masing ya, untuk mengetahui arahan dari dan bagaimana cara berangkat ke Jatinangor ya. Ini langsung diterima di kampus IPDN Jatinangor.
Kemudian untuk ketentuan registrasinya sendiri ya ini ada ketentuannya ya, jadi adik-adik bisa baca di sini. Ini biasanya satu kontingen ini akan mulai masuk jam 9 sampai jam 3 di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kemudian nah ini yang terpenting adalah calon peraja yang tidak mengikuti registrasi dinyatakan gugur. Jadi adalah masih termasuk proses seleksi ya, jadi jangan sampai gugur apa yang sudah adik perjuangkan selama beberapa bulan ini. Kemudian harus melampirkan hasil swab ternyata ya, bebas COVID-19, jadi ini harus di swab sebelum masuki kampus IPDN. Nah, dokumen yang wajib dibawa ini tadi sudah kakak sebutkan, diantaranya adalah surat pernyataan ini yang harus di-download, diisi, kemudian di print, atau di print dulu, diisi dan ditandatangani ya. Jadi semua biodata ditulis menggunakan huruf kapital, ada XKCK ini mumpung masih ada waktu untuk membuat, silakan buat surat keterangan catatan kepolisian. Nah ini tadi ada surat pernyataan di tanda tangani bermaterai 6.000 ya, silakan beli materai di kantor pos atau di toko-toko alat tulis itu biasa ada. Kemudian ada surat pernyataan, ini tindakan kriminal atau pelanggaran ya, bermaterai juga 6.000. Kemudian ini pernyataan bersedia menaati peraturan di IPDN tadi yang kakak bilang peta dupra ya. Ini bermaterai juga. Kemudian untuk berkasnya sendiri ya, mapnya warna biru untuk wanita dan merah untuk pria, ini untuk membedakan jenis kelamin sesuai dengan provinsi masing-masing ya, pada saat masuk ya, untuk membedakan. Nah yang terakhir untuk perlengkapannya sendiri yang harus dibawa saat registrasi itu di sini ya. Nah, jadi ini perlengkapan yang wajib dibawa dan tidak boleh dibawa. Nah, ini adik-adik bisa siapkan ya, celana panjang hitam, ini celana kain yang biasa dibuat tes, kemudian kemeja lengan panjang putih itu juga yang kemarin dibuat tes, ikat pinggang PDH ini warna hitam, kepala sabuk kuning polos. Ini kalau memang susah mencari di daerah masing-masing, silakan adik-adik nanti bisa datang ke Jatinangor sebelum, misalnya tadi tanggal 5 masuknya ya, jadi bisa tanggal 3 itu udah ke Jatinangor. Silakan, di situ ada toko perlengkapan yang menjual aksesoris peraja ya, dan di situ pilihlah ikat pinggang PDH yang polos ya, jangan ada tulisannya, ini harus polos ya, dan di beraso biasanya ini ikat pinggangnya karena masih caprah. Kemudian dasi hitam 1 polos juga ya, harus ini tanpa motif. Ada topi juga putih, ini biasanya ada juga di masing-masing daerah. Jilbab juga putih 2 nih yang polos bagi yang memakai jilbab. Kemudian olahraganya sendiri itu ada training pack, setelannya biru ya, 2 setel polos, tidak ada tulisan atau logo daerah. Celana pendek itu hitam untuk laki-laki ya, 2 buah. Kaos berkerah ini putih, jadi semacam polo shirt itu 2 buah ya. Lengan panjang bagi yang berjilbab. Untuk yang pria atau wanita yang tidak berjilbab itu bisa lengan pendek. Kemudian untuk sepatu olahraga sendiri nih dominan putih 1 pasang, kaos kaki putih 2 pasang, putih polos ya. Kemudian kakak sarankan juga kaos kaki hitam ya untuk sepatu PDH-nya juga. Kemudian jilbab kaos bertali bagi wanita nih putih polos 2 buah. Ini pakaian dalam putih atau krem. Untuk wanita ada ketentuannya sendiri. Kemudian perlengkapan ibadah, sarung mukena ini yang secukupnya aja. Kemudian sapu tangan bebas 3 buah. Ini gunanya gunanya sapu tangan ini adalah untuk, ada yang tahu mungkin, nah, ini adalah sapu tangan ini adalah untuk makan ya, makan. Jadi nanti
Oh iya, bawa sendok juga, sendok dan garpu ya. Ini sediakan sendok dan garpu dari rumah ya. Jadi nanti sendok garpu itu biasanya dilipat di sapu tangan ya, kemudian dikantongi untuk makan di mensa, namanya ruang makan peraja ya. Kemudian ada kitab suci satu buah, sepatu PDH ini tadi hitam polos satu pasang, yang pria itu bertali dan yang wanita tuh pantofel haknya tuh tingginya 5 cm ya. Ini untuk kaos kaki PDH-nya hitam 2 pasang, silakan yang polos. Sandal jepit ini 1 pasang ketika berada di area asrama ya, maksudnya di dalam asrama, nggak boleh di luar ini kalau sandal jepit, karena setiap keluar tuh harus memakai sepatu, baik itu sepatu olahraga atau PDH pada saat memakai putih ya, kemeja putih. Nah, kemudian uang di sini silakan bawa maksimal 1 juta ya, jangan lebih. Diikutin saja dulu, silakan bawa ATM kalau ada. Untuk uang tunai ini biasanya 1 juta ya, jangan terlalu banyak, seperlunya saja ya. Kemudian perlengkapan belajar alat tulis ya, pulpen, kemudian pensil penghapus, itu silakan. Buku tulis ini secukupnya. Untuk perlengkapan mandi sendiri ada handuk warna biru ya, polos berukuran besar, ini birunya terserah, yang penting biru. Sabun mandi, pasta gigi ya, ini untuk kebersihan pribadi ya. Sampai sabun cuci ini secukupnya. Biasanya nanti kalau sudah masuk asrama itu bisa beli ember sendiri ya untuk nyuci baju atau nyuci pakaian dalam gitu. Nanti tapi setelah itu sudah masuk di asrama baru silakan beli. Untuk ini masuk pertama kali ini bawa yang secukupnya aja. Untuk SSB ya, SSB itu singkatan dari semir setrika braso. Jadi ini semir padat ya, biasanya itu ada yang merek kiwi yang padat, jangan yang cair, jadi harus yang padat. Kemudian sikatnya jangan lupa, secukupnya aja. Nah, braso ini adalah untuk mengkilapkan biasanya aksesoris. Tadi itu ada ikat pinggang polos, itu biasanya braso. Dia kalau nggak diberaso nanti burem, jadi harus diberaso dulu ya sebelum ini. Itu biasanya beraso, siapkan kainnya juga, kain beraso untuk nyikat itu. Jadi semakin disikat semakin mengkilap. Yang tadi yang kakak sebutkan ini sendok atau garpu ya, ini untuk makan. Jadi sendok, garpu, dan sapu tangan tuh untuk makan ya. Kemudian ada tas pakaian ini warna gelap, 1 buah, ini bentuknya koper ya. Jadi koper, silakan beli koper supaya gagah sedikit lah, karena kopernya juga enak, karena biar bisa diseret kan ada rodanya, atau nanti disuruh angkat juga lebih enak kan, juga ada pegangan untuk mengangkat koper. Untuk perlengkapan tidur sendiri ini ada selimut, sarung bantal, dan spray, ini warnanya biru tua ya, silakan. 1 buahnya ukuran kasur ini nomor 4, jadi ukuran 90 x 200 cm ya. Nah, pas foto berwarna ini latar belakang merah. Ini 10 lembar ukuran 4x6 ya, silakan disiapkan. Kalau bisa dilebihkan aja 10 atau 20 lembar, silakan, ukurannya 4x6. Biasanya pas fotonya memakai kemeja putih ya, silakan. Yang poin 14, yang poin terakhir adalah larangan atau tidak boleh dibawa. Ini handphone ini kakak masih belum tahu apakah handphone yang tidak berkamera itu boleh dibawa atau segala macam handphone ini tidak boleh dibawa ya. Nanti dibuat jaga-jaga aja, karena kan memang untuk komunikasi. Biasanya sih kakak dulu handphone yang tidak berkamera, jadi ada handphone yang ya handphone batangan gitu yang hanya bisa SMS, telepon ya, seperti itu, yang tanpa kamera ya. Nah, kemudian tidak boleh bawa cincin, kalung, gelang, anting ya, ini menimbulkan nanti kehilangan ya, jadi bisa, karena ini barang berharga, jadi jangan dibawa. Kemudian segala bentuk senjata tajam ini tidak boleh dibawa. Dan yang terpenting ini ya, dan berbau mistis ini,
jimat dan sejenisnya. Jadi ya bagi yang mungkin dapat titipan dari orang tuanya di dalam dompet atau di mana, atau berupa apa, kain atau semacamnya, itu kakak sarankan jangan dibawa, karena ya gimana ya jelasinnya, di sana juga ya namanya tempat ya, kita harus ya juga menghargai, karena ada ibaratnya kita hidup berdampingan dengan makhluk halus ya ibaratnya di sana, karena dengan membawa yang seperti ini akan menimbulkan suatu ibaratnya kekacauan lah ibaratnya nih. Jangan ibaratnya nih menantang, dan ini juga haram juga sih kalau bagi agama ya. Jadi ada ya bawa kitab suci aja, Al-Quran atau kitab suci agama lain itu silakan. Jadi jimat ini tidak boleh dibawa ya, atau peralatan bela diri lainnya. Jadi ya bawa kosongan aja, nggak boleh bawa yang macam-macam, sesuaikan dengan yang sudah ditentukan ya. Jadi di luar ketentuan yang dibawa ini, jadi misalnya ada nanti bawa kaos tulisan misalnya yang merek-merek distro itu, itu langsung diamankan itu sama pengasuh. Jadi yang boleh hanya tadi tuh kaos putih, mungkin kaos dalam warna hitam atau warna putih kan, kaos untuk olahraga ya, cuma seperti itu, training pack. Jadi nggak boleh sama sekali ada pakaian warna lain, merek lain yang ada dibawa nanti di kampus. Seperti itu ya, jangan di luar dari yang sudah ditentukan seperti ini, karena nanti bisa langsung disita atau diamankan oleh pengasuh. Oke ya, mungkin itu aja. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada yang sudah berjuang dan bisa sampai di Jatinangor. Semoga sampai di sana lancar, segala persyaratannya lancar, pendidikannya lancar. Silakan subscribe, like, share jika kalian lulus ya. Lulus sampai di Pantukir ini, silakan share. Silakan kasih tahu ke seluruh keluarga, ke seluruh teman, ke seluruh Indonesia bahkan dengan men-share video ini. Silakan tekan tombol loncengnya juga untuk mengetahui update video selanjutnya. Ini jangan lupa kabari kakak atau mention kakak di Instagram, ada Instagram kakak, silakan dibuka. Ya walaupun nggak update banget ya, tapi punya lah Instagram gitu. Nah untuk yang channel ini silakan di share, kasih tahu teman yang lainnya atau guru-guru bahkan gitu, atau kerabat. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.